Selamat pagi, perkenalkan saya Haryanto, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Klepek, Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 HPTK Winsa Surabaya. Pada hari ini, Selasa 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di kelas 5 SD Negeri Klepek dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berkumpul dengan kita lagi. Hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalis. Anak-anak silakan berdiri. Ayo, jadi musik. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah
Fathu Mekah artinya menaklukkan kota Mekah. Oke, pada kesempatan hari ini atau pada pagi hari ini, Peri akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Ketika Kehidupan Telah Berhenti. Oke. Ya, ketika kehidupan telah berhenti. Coba diperhatikan gambar ini dulu. Nah, gambar yang pertama, yang atas ada kain-kain apa namanya? Ada jari-jari itu, ada jari-jari. Terus yang keduanya ada orang yang dikelilingi oleh perawat, terus ini ada gambar dia arahnya keluar. Ini menunjukkan bahwa manusia pasti akan. Terus yang kedua, apa ini? Ini bukan es krim ya. Ini adalah gunung meletus. Ini ada kebakaran. Terus yang kedua, banjir. Ini tidak hanya banjir tetapi benar tsunami. Nah, oke, yang selanjutnya ini Peri putarkan sebuah video. Ya, ini jadi Aceh. Keras. Kalau ini ada gempa bumi pada waktu itu. Kejadian ini kalian masih umur berapa? Belum ada ya? Oh ya, ini kan tahun 2004. Wah, ini yang kedua namanya. Simulasinya seperti itu. Berarti ada lipatan bumi yang retak. Pada kejadian ini, mereka ini belum menyadari bahwa akan ada bahaya yang lebih besar lagi. Ini baru gempanya saja sudah memporak-porandakan bangunan. Akhirnya, ya, airnya kembali ke tengah. Nah, ini ilustrasinya tsunami. Jadi, ya, kembali sampai atas pohon kelapa. Karena Yusuf pernah dari lagi menjadi gelombang yang sangat besar dasar, akhirnya memporak-porandakan kapal besar saja terseret sampai 30 km ke daratan. Banyak orang-orang yang meninggal, terus yang masih hidup pun juga kehilangan harta bendanya. Ya, ini bagaimana sisa-sisa bangunan yang masih ada, yang lainnya tersangkut semua. Perkiraan kerusakan
dari situ kita kembali ke materi, ya. Kita kembali ke materi. Ya, dari tampilan yang pertama tadi, tadi menampilkan apa? Orang yang meninggal. Orang yang meninggal. Ini baru satu. Ya. Ini satu orang yang meninggal. Misalkan ada keluarga yang meninggal. Bagaimana perasaan kalian? Yang pastinya rasanya sedih. Terus yang kedua, ini yang mati atau yang meninggal tidak hanya orang terdekat orang ini satu, tetapi ada bencana seperti yang saya sampaikan tadi dari video itu, berapa ribu orang saja yang meninggal. Itu baru bencana alam atau istilahnya dengan kiamat kecil, sugro. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita mengetahui makna beriman kepada hari akhir. Terus yang kedua, mengetahui kejadian-kejadian di hari akhir. Makanya kita hidup di dunia ini, selama hidup di dunia ini, ya, semua perilaku kita, semua amal perbuatan kita pasti akan dipertanggungjawabkan. Kalau yang ini kita mungkin hanya beberapa daerah, sebagian wilayah, itu pun sudah sangat dasar. Bagaimana lagi? Ketika gambarnya sudah berubah seperti ini loh. Kita mau apa? Apalagi yang akan kita sombongkan? Ini bumi. Dari bumi seolah-olah ini bumi. Bumi saja lautnya, pulaunya tidak kelihatan. Apalagi kita. Tertutup bangunan. Sudah ada sendiri. Mau apa lagi? Terus persiapan apa saja yang harus kita miliki? Pertanyaannya, pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian meninggal? Pernah. Terus, pernahkah kalian melihat bencana alam? Pernah. Contohnya apa? Gempa, kebakaran, banjir. Itu adalah salah satu contoh bencana. Terus pertanyaannya selanjutnya, apakah manusia setelah meninggal itu tidak ada balasannya apapun? Apakah kalian percaya? Tidak. Semua yang dilakukan oleh manusia di dunia ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Semuanya itu nanti akan terjadi setelah kita mengalami yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Kapan Pak hari kiamat itu? Biar kita persiapan. Misalkan ada pertanyaan seperti itu, hanya apa ya? Di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu definisi hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup di alam raya ini. Maksudnya manusia dan seluruh isinya, kehidupan dan seluruh isinya yang ada di dunia ini pasti akan mati. Kemudian masih ada pertanyaan, akan dibangkitkan lagi untuk perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukannya. Rukun iman yang berapa? Beriman kepada hari akhir itu. Yang ke? Lima. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga,
namanya hidup pasti akan seluruh makhluk hidup, seluruh ciptaannya Allah yang diberi kehidupan pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ada yang mati muda, ada yang mati kecil, ada yang mati tua. Umur itu hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia harus selalu mempersiapkan dari tangan dalam dirinya masing-masing. Aku masih muda, aku masih kecil. Ya, bacaan suratku tak abaikan aja, nggak tahu sholat. Ngajiku ya saya nggak tahu ngaji. Ya, apakah harus seperti itu? Tidak. Kita tidak tahu yang namanya umur kita berakhir kapan. Ketika kita mati dengan keadaan yang buruk dan membawa perbuatan atau amal-amal yang buruk, dan nanti sama Allah juga nanti akan mendapatkan balasan. Kita main dulu sebelum saya lanjut. Nanti Pak Heri akan menampilkan sebuah kuis. Nah, kita pakai paper block. Nah, ini Pak Heri sudah menyediakan paper blocknya. Kita pakai kuisis seperti biasa. Saya sambil tunggu ini loading. Kelompok berapa ini? Yang ada nomor 7. 11. 1. Silakan dibagi. Ya, sudah gambarannya ya? Ya. Kuis beriman kepada hari akhir. Hari mana dulu? Sudah siap? Nomor 1. Diperhatikan. Ayo, perhatikan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan hari akhir dalam Islam? Tahan. Diperhatikan pertanyaannya dan jawabannya. Siap, scan? Siap, tunjukkan jawaban kalian. Sudah 14 ya? Oke. Coba. Kita lanjut. Pertanyaan yang kedua. Perhatikan soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro dalam Islam? Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Nomor saya jawaban A, hari akhir besar di mana manusia akan dibangkitkan untuk diadili. Dan B, hari di mana manusia akan ibadah haji, hari di mana menerima kemenangan, dan D, masyarakat memasuki alam barzah. Siap sekian jawabannya, silakan diangkat. Jawabannya adalah lanjut. Ayo, apa yang dimaksud dengan alam barzah? Yuk, oke siap. 1, 2, 3. Di-scan. Oke, 14. Oh, salah satu. Betul. Lanjut pertanyaan
Jenis dan tanda-tanda hari akhir. Jenisnya kiamat sugro dan kiamat subro. Sugro adalah hari akhir bagi individu, di mana manusia atau orang tersebut akan masuk ke alam barzah. Contoh kematian seseorang, terus ada bencana alam. Nah, itu dinamakan dengan kiamat sugro. Kemudian kalau kiamat kubro, kiamat hari akhir yang adalah menghancurkan seluruh alam semesta. Tanda kiamat sugro. Nah, ini untuk orang, terus untuk seseorang biasanya sakit parah, kehilangan kesadaran, pernafasan sulit, kehilangan kontrol. Terus ini persiapan menghadapi kiamat sugro, menghadapi kematian. Beriman kepada Allah, berbuat baik, terus membaca Al-Quran, berdoa. Yang terakhir, tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama apa? Munculnya Dajjal. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga, munculnya Nabi Isa. Yang keempat, munculnya binatang bumi. Terus yang kelima, terbitnya terbit dari mana? Dari timur. Ini adalah kejadian-kejadian di hari akhir. Yang pertama, Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan yang nomor 6 Yaumul Sirah. Oke, terima kasih. Oke, yang selanjutnya Teddy akan membagikan LKPD. Ya, membagikan LKPD. Nanti silakan dikerjakan per kelompok. Ya, nanti kelompok 1, 2, 3. Nah, nanti kelompok 1 tugasnya adalah membuat mind map atau peta konsep mengenai kejadian hari akhir. Terus yang kedua, membuat mind map jenis-jenis dan tanda hari akhir. Terus yang ketiga, membuat mind map makna hari akhir. Oke, saya bagikan, terima kasih KPD-nya. Ya. Kelompok 1 membuat mind map kejadian hari akhir. Nanti silahkan dibuka bukunya, dicari kelompok 3. Kelompok 3 membuat mind map makna hari akhir. Terus yang ke berapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 membuat mind map mengenai jenis dan tanda hari akhir. Yang ada 7 itu. 7 per 6. Ya. Jadi silakan dikerjakan diskusi berkelompok. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan disampaikan. Nah, ini ada kiamat kubro nanti dibuat peta konsep. Ya. Ini pengertiannya. Ini apa namanya? Ini terjadi dua. Ini terus dari sini nunggu lagi. Ya. Ya. Sudah di sini aja, Bro. Ya. Terus ini kelompok berapa? Kelompok
Kelompok 3. Diberikan ilustrasinya. Oke, ilustrasinya ada gunung yang meletus, ada bumi yang dihancurkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dari sini kita bisa mengerti bahwa ya, yang namanya kiamat itu pasti akan terjadi atau pasti akan datang. Itu waktunya kita belum tahu. Ya. Kemudian yang terakhir kita Pak Heri akan membagikan LKPD lagi yang terakhir untuk soal-soal ya. Untuk soal-soal silakan dikerjakan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, 1, 2, 3, 4. Terus kelompoknya yang terakhir 1, 2, 3, 4. Oke. Baik, silakan dikerjakan LKPD-nya. Akhirnya. Silakan dikerjakan. Silakan dikumpulkan akhirnya. Silakan dikumpulkan. Dibuka. Dipelajari lagi mengenai untuk minggu depan materinya yaitu mengenai hikmah atau manfaat yang bisa kita peroleh dari kita beriman kepada hari kiamat. Ya, nanti beriman silakan lakukan aktivitas yang beriman. Kita tutup dengan berdoa. Silakan ditutup di bawah. Wassalamualaikum.